Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali karya yang ditulis oleh Karina Puspasari yang berjudul Kos Berhantu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama, ini dia kisahnya. Aku menempati kamar kosku yang baru di kawasan sekitar kota dekat kampusku. Biaya per bulannya agak sedikit mahal. Ya, tentu saja karena dekat dengan kampus. Ruangannya nyaman untuk ditempati mahasiswa sepertiku. Ruangan itu dicat hijau lembut. Kamar itu berukuran 3 x 3 meter persegi. Ada satu tempat tidur beserta bantal dan kulingnya, satu lemari plastik, satu set meja belajar, dan juga tentu saja ada kamar mandi. Aku segera menata baju-bajuku, perlengkapanku, memasang spray untuk tempat tidur, meletakkan buku-bukuku di rak meja belajar. Setelah selesai, aku istirahat sebentar sambil membuka laptopku dan menyalakan musik kesukaanku. Tidak lama kemudian aku tertidur. Sesaat setelah aku tertidur, aku melihat ada orang yang berjalan masuk ke kamarku menuju kamar mandi. Aku tidak melihat wajahnya. Dia memakai baju berwarna serba merah, kulitnya putih sekali. Saat aku terjaga, kemudian aku bangun. Aku kemudian menuju kamar mandi untuk melihat orang tadi. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku sedikit berteriak. Tidak ada jawaban. "Hei, siapa yang di dalam?" kataku agak sedikit marah karena ada orang yang tanpa izin memasuki kamarku. Tidak ada jawaban lagi. Kali ini terdengar suara keran menyala. "Aku akan mendobrak pintu ini jika kau tidak menjawab," kataku sambil berusaha membuka pintu yang terkunci itu. "Kali ini aku akan benar-benar dobrak pintu ini. Entah yang di dalam laki-laki atau perempuan, aku tidak peduli. Urusan nanti dimarahi ibu kos karena merusak pintu kamar mandi, itu masa bodoh. Aku sudah merasa jengkel sekarang." Dan pintu kamar mandi berhasil aku buka. Tapi aneh, tidak ada siapa-siapa di dalam. Kemana orang yang tadi pergi? Di sini tidak ada jalan keluar selain pintu ini. Apa aku yang salah terhadap pandanganku tadi? Gak salah kok. Keran juga menyala seperti habis dipakai seseorang. Lalu, siapa orang tadi? Kemana orang itu pergi? Sesaat, angin berhembus pelan menyapu bulu kuduku hingga berdiri. Aku merasa takut. Apa yang terjadi di sini? Mbak, lihat orang masuk ke sini nggak? Pakai baju serba merah, kulitnya putih banget. Tanyaku pada penghuni kamar kos yang lain. "Enggak kok, semuanya tadi pada tidur siang. Nggak ada yang keluar kamar atau berjalan di sekitar sini, apalagi masuk kamarmu." "Hah? Beneran, Mbak?" Rasa takut mulai menyelimutiku. "Iya bener lah. Tadi yang di luar cuma kita bertiga. Kita nggak lagi bengong. Ada apa emang?" "Nggak ada apa-apa kok, Mbak," kataku sekarang benar-benar takut. Aku menyeruput kopi panasku sambil berusaha melupakan kejadian tadi. Kuputuskan Ruri sahabatku untuk datang menemaniku sekarang. "Dit, lo kenapa sih? Kok murung gitu?" tanya Ruri. "Gua mau cerita sama lo," kataku sambil duduk di tempat tidur. "Lo mau cerita apa?" jawab Ruri. Kemudian aku menceritakan semua kejadian tadi. Setelah selesai, wajah Ruri tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia tertawa ringan dan mencubit pipiku. "Haha, Dita, lo tuh ada-ada aja. Mungkin lo lagi kecapean kali, makanya jadi kayak gini," kata Ruri.
Tapi kerannya beneran nyala kok, kayak habis dipakai. Jawabku yang tidak setuju dengan pendapat Turi. Udahlah Dit, lo tenang aja, masa ada setan di siang bolong. Aku tersenyum kecut. Perkataan Turi memang ada benarnya. Aku merasa sedikit lebih tenang dan lega. Setelah itu, aku dan Turi memutuskan untuk berjalan-jalan di pusat kota. Benar-benar membuatku melupakan kejadian di kos itu. Malam harinya, badanku terasa capek sekali. Aku kemudian mandi untuk menyegarkan badanku. Kemudian, aku menyalakan laptopku sebentar dan mengirimkan email kepada saudaraku, menanyakan kabarnya yang di sana. Karena lelah, aku putuskan untuk tidur. Aku mengunci pintu kamarku supaya tidak ada orang yang masuk. Jendela di kamarku kubiarkan terbuka karena udara malam itu sedikit panas. Malam itu kejadian jadi terulang. Antara masih bermimpi atau sudah terbangun, aku kembali melihat orang yang berpakaian serba merah memasuki kamar mandiku. Dan bedanya sekarang, orang itu berlumuran darah. Aku takut, sangat takut. Aku tidak berani membuka mata. Aku putuskan tetap terpejam sambil berdoa. Pagi harinya, aku berniat akan menanyakan hal ini kepada ibu kos. Aku sudah tidak tahan terhadap semua ini. Ketakutanku tidak dapat disembunyikan. Atau jika perlu, aku akan pindah kos yang lebih baik, jauh dari kesan menyeramkan. Aku juga bertanya-tanya, dari mana orang yang berpakaian serba merah kemarin masuk? Pintu kan sudah aku kunci, masa lewat jendela? Jelas tidak mungkin, karena tidak akan cukup jika dilewati orang. Atau jangan-jangan dia bukan orang, melainkan... Ketakutanku makin bertambah. Aku bergegas menuju tempat ibu kos berada. Sesampai di sana, aku disambut ramah oleh ibu kos. Ada apa, Dit? Kamu mau bayar kos? Kata ibu kos sedikit bercanda. Bu, saya mau menceritakan sesuatu, kataku serius. Cerita apa? Jika tentang hal-hal bodoh, ibu tidak ada waktu. Kau lihat kan ibu lagi sibuk. Tapi aku minta waktu sebentar, Bu. Ini akan sangat membantuku. Baiklah. Apa yang ingin kau ceritakan? Aku kemudian menceritakan kejadian menyeramkan yang aku alami kemarin. Setelah selesai, raut wajah ibu kos berubah. Rautnya menunjukkan keseriusan. Tidak seperti dugaanku dia akan tertawa. Mungkin yang kamu lihat itu adalah Alesana, ujar ibu kos. Siapa itu Alesana, Bu? Ibu kos menghembuskan nafas panjang. 8 tahun yang lalu, Alesana mati di kos-kosan ini. Diduga dia bunuh diri karena depresi karena ditinggal kekasihnya yang telah meninggal. Dia anak yang cantik. Dia melukai dirinya dengan pisau. Dia mengalami pendarahan hebat. Hingga dia kemudian ditemukan mati mengenaskan di kamar mandi. Hingga sampai sekarang, orang yang menempati kamar itu selalu diperlihatkan sosok Alesana yang sedang berjalan di kamar mandi. Hingga belum 2 hari menempati kamar itu, orang yang menempati sudah angkat kaki dari kamar itu. Tidak tahan. Pernah juga ada orang yang diperlihatkan sosok Alesana yang berlumuran darah dan menyeramkan. Setelah ibu kos selesai bercerita, aku benar-benar kaget sekaligus shock. Aku berjanji akan pindah kos-kosan besok paginya. Aku sudah tidak tahan. Malam harinya, aku masih tidur di kos itu. Rasanya tidak bisa memejamkan mata mengingat kejadian tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sepi sekali suasana di luar. Mungkin
Penghuni kos yang lainnya sudah tertidur. Hawa dingin tiba-tiba menyergapku. Hembusan angin dari jendela membuatku menggigil. Ku tutup jendela itu dan ku tarik selimutku supaya membuatku hangat. Aku berusaha memejamkan mata. Tapi aneh. Kenapa suasana di sini menjadi berubah? Tiba-tiba desiran angin menghembus di belakang tengkakku, membuatku jadi merinding. Tiba-tiba lampu mati. Suasana benar gelap. Aku sendirian. Aku menggenggam selimutku semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Tiba-tiba ada sebuah benda jatuh. Bunyinya mengagetkanku. Lalu terdengar bunyi derap kaki. Bunyi itu sepertinya makin mendekat ke arahku. Aku tidak bisa melihat siapa itu karena benar-benar gelap. Jantungku benar-benar berdegup kencang sekali. Keringatku mengalir deras di sekitar tubuhku. Aku mulai melafalkan doa-doa. Mungkin kejadian yang tidak enak yang akan terjadi nanti. Ada yang menarik kakiku. Seperti sebuah beban berat, aku tidak berani menggerakkan kakiku sedikit pun. Kurasakan ada tangan mengelus kakiku. Permukaan kulitnya halus. Aku bisa merasakannya. Tiba-tiba lampu menyala. Terlihat seorang wanita sedang menatap kosong ke arahku. Mulutnya berlumuran darah. Matanya terlihat seperti sedang menangis. Dan wanita itu berjalan semakin mendekat ke arahku. Badanku serasa beku. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Jangan takut," kata wanita itu lembut. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku Alesana. Aku hanya ingin menyampaikan pesan buatmu. Tolong aku. Aku terperangkap di sini. Bebaskan aku, agar nyawaku bisa tenang di sana. Bakar kalung yang ada di dekat lemari. Kalung berliantin huruf A. Tidak ada orang yang tahu. Sepi, kotor. Tolong aku. Aku mohon." Sosok itu tiba-tiba perlahan menghilang. Dan sekarang yang terlihat hanya gelap. Aku begitu syok. Aku tidak sadar. Dan tahu-tahu aku sudah berada di pagi hari. Rupanya aku pingsan tadi malam. Nyawaku rasanya belum terkumpul semuanya. Aku masih bingung. Badanku terasa capek sekali. Aku kemudian bangun melihat jam. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Ya ampun. Kali ini aku benar-benar kesiangan. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku bertanya pada diriku sendiri. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Mengapa semua ini terjadi? Aku menghembuskan napas panjang. Kemudian, aku memikirkan kejadian tadi malam. Wanita yang aku lihat kemarin malam adalah Alesana. Wanita itu membicarakan tentang nyawanya yang terperangkap di dunia nyata. Dia ingin aku membebaskannya, dan dia juga membicarakan tentang kalung. Dia menyuruhku untuk mencari kalung dan kemudian membakarnya. Aku bertanya-tanya, ada apa dengan kalung ini? Kenapa dia ingin aku membakarnya untuk membuat nyawanya terbebas? Tapi aku tidak peduli.
Yang terpenting sekarang adalah mencarinya supaya dia dan juga tenang hidupnya. Dia akan terbebas nyawanya menuju alam sana. Dan aku tentu saja supaya hidupku tidak terganggu lagi oleh makhluk halus itu. Sudah berjam-jam aku mencari kalung yang dimaksud Alesana. Lemari pakaian sudah aku geledah. Isinya aku keluarkan semua. Aku cari-cari di sekitar lemari juga tidak ada. Aku bingung. Lemari mana yang disebut Alesana? Susah sekali mencarinya. Aku memikirkan pesan Alesana lagi. Kalung yang ada di dekat lemari. Berliontin sepi dan kotor. Tiba-tiba sesuatu terlintas di pikiranku. Kurasa aku sudah menemukan jawabannya. Apa mungkin benar? Jantungku berdegup kencang. Aku sudah sampai di gudang di kos itu. Semoga firasatku benar. Aku mencari barang yang dimaksud Alesana. Aku mulai bekerja di sekitar gudang. Banyak debu dan sangat kotor. Aku mulai berbatuk-batuk. Saat aku sedang membuka beberapa bangku yang sudah usang dan tikus yang melewati kakiku, aku menjerit. Betapa menjijikannya tempat ini. Apa tempat ini tidak pernah disentuh manusia? Benar-benar menjijikan. Sesaat setelah itu, aku melihat lemari besar, coklat dan tua. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Firasatku mengatakan agar mendekati lemari itu. Aku segera menggeledah isi lemari itu. Tapi, aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kertas koran yang sudah lama. Tiba-tiba, ada sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah bawah lemari itu. Aku membukukan badanku untuk mengambilnya. Tapi ketika sampai di bawah, aku tidak lagi menghiraukan bola tadi. Perhatianku tertuju pada kotak coklat yang terlihat bersih. Aku memungutnya. Perasaanku mengatakan inilah jawabannya. Hatiku berdegup kencang. Kubuka perlahan kotak itu. Di dalamnya berisi surat. Aku membaca surat itu yang isinya adalah, kepada Alesana yang kusayangi, dari kekasihmu. Alesana, aku benar-benar merindukanmu. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, maaf, aku tidak bisa datang ke tempatmu. Aku hanya bisa memberikan kalung ini. Penyakit leukemiaku sudah mencapai tahap akut. Aku tidak mampu untuk berjalan lagi. Badanku sudah terasa tidak berdaya lagi. Maaf jika sudah mengecewakanmu. Kurasa ini yang terakhir dariku. Aku mencintaimu. Pada akhirnya, kata terlihat bahwa tulisannya berubah menjadi tidak karuan. Aku mendeskripsikan bahwa kekasih Alesana saat menulis adalah terakhir itu penyakit kambuh, sehingga kesusahan untuk menulis. Jadi begitu jawabannya. Alesana merasa tidak bebas karena surat dan kalung yang diberi kekasihnya ini. Di kotak itu terdapat kotak kecil lagi berwarna biru tua. Aku membukanya. Ada sebuah kalung berliontin huruf A berwarna perak dan mengkilat. Benar-benar cantik. Tapi aku harus segera membakarnya. Dengan cepat, aku melumuri kalung itu dengan minyak tanah, kemudian membakarnya. Setelah 3 minggu kejadian itu, hidupku terasa tenang. Tidak ada gangguan dari makhluk halus lagi. Aku sudah melupakan kejadian itu. Mungkin Alesana sudah tenang. Tetapi
Suatu ketika pada malam hari aku sedang tertidur, aku terjaga lagi. Aku melihat bayangan Alesana tersenyum ke arahku. Dia tampak seperti sedang mengatakan sesuatu padaku. "Terima kasih. Sampai jumpa," ucapnya. Alesana melambaikan tangan. Bersamaan dengan itu, bayangan Alesana menghilang. Dan aku tahu, Alesana benar-benar tenang sekarang. Nah, itu dia kisahnya. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan tunggu video seram selanjutnya di channel Cerita Lelembut.